Halo semua, perkenalkan nama saya Marno Yusuf Baringbing dari kelas AB3A. NIM 20050911100. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sedikit tentang jenis-jenis komunikasi yang dibimbing oleh dosen Ibu Aulia Benazira Ginting, SE, MM, PAR. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi bisnis. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari dunia komunikasi. Menurut Hemstreet dan Beatty dalam Business Communication, komunikasi adalah pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang lazim, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi bisnis ialah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar yang kita ketahui, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Adapun pengertian dari komunikasi verbal yaitu sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal. Yang pertama, berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membaca koran atau majalah. Yang ketiga, menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain. Dan yang keempat, berkhutbah dan berpidato di depan orang banyak. Penyampaian pesan bisnis melalui berbicara dan menulis. Penerimaan pesan bisnis melalui mendengar dan membaca. Ada juga tipsnya, yaitu mencatat informasi, menafsirkan informasi, menyaring informasi. Selanjutnya pengertian dari komunikasi nonverbal. Ini kebalikan pengertian nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berasal sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara dan gaya bicara serta emosi. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis komunikasi menurut penyampaiannya. Yang pertama ada komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu yang dimaksud dengan komunikasi lisan yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara tatap muka atau ketemu. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Biasanya berupakan tulisan, naskah, blanko, gambar dan foto atau spanduk. Ada pula jenis-jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung ya seperti proses komunikasi langsung, maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan, campur tangan, perantara pihak lain atau media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Dan sebaliknya, pengertian dari komunikasi tidak langsung ialah komunikasi yang tidak langsung dilakukan melalui perantaranya, baik itu pihak ketiga atau bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelajari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya.
yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seseorang di dalam masyarakat. Contohnya komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Nah, di sini ada pengertian dari komunikasi formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam satu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut rules dan dari organisasi tertentu. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal ini terjadi dalam satu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan, misalnya adalah obrolan antara teman, desas-desus dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke komunikasi non formal. Ada juga pengertian komunikasi non formal ini adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi, seperti polisi datang penyuluhan kepada warga-warga dan lain sebagainya. Sini ada pengertian jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksud yang dilakukan, maksudnya adalah komunikasi. Ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Contohnya pidato, ceramah, wawancara, atau memberikan tugas perintah. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya terjadi komunikasi merupakan batas jenis komunikasi yang sedang dilakukan. Yang pertama contoh kayak komunikasi internal, dan yang kedua contohnya komunikasi eksternal. Nah, di sini ada pengertian dari komunikasi internal. Komunikasi internal yaitu komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau komunikasi yang dilakukan orang dalam. Di dalamnya komunikasi internal dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Nah, yang kedua seperti yang pertama tadi ada 2 contoh komunikasi. Yang kedua komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Contoh yang pertama eksposisi, pameran, promosi, atau bisa mempublikasi. Yang kedua konferensi pers. Dan yang ketiga siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang keempat bakti sosial, pengabdian pada masyarakat. Di sini ada pengertian jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah ini merupakan komunikasi yang berlangsung hanya sepihak saja. Sementara komunikasi dua arah yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk feedback, memberikan respon, atau kepada komunikatornya. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan, atau yang kepada junior ke senior. Sementara komunikasi ke bawah yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan ke bawahan.
Contohnya ya sebaliknya, kayak dari senior ke junior. Sementara komunikasi kesamping yaitu merupakan komunikasi yang terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Di sini ada jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Yang pertama, komunikasi antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua, komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Dan yang ketiga, komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Sekian presentasi dari saya tentang jenis-jenis komunikasi. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih.